أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kafirun ini ulama sepakat turun di Mekah. Ayat surat ini turun sebagai bentuk konfirmasi dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau menyatukan ajaran Islam dengan ajaran orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kenapa? Karena beberapa tokoh kafir Quraisy, musyrik Mekah, datang kepada Nabi, di antaranya adalah Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf, membujuk Nabi untuk mengkompromikan antara ajaran akidah mereka, ajaran agama mereka, ajaran kepercayaan mereka dengan ajaran Islam. Kata mereka, wahai Muhammad, kamu menyembah Tuhanku selama setahun dan saya akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Jika agamamu Tuhanmu itu benar, kami dapat keuntungan karena kami juga menyembahnya. Dan jika Tuhan kami yang benar, maka kamu juga dapat keuntungan karena kamu sudah juga menyembahnya. Dan kita kemudian tidak saling bertengkar urusan perbedaan keyakinan kita masing-masing, karena kita sudah mengkompromikan, mengkombinasikan, mencampur adukan dua ajaran kita yang berbeda tersebut. Nabi jelas menolak, dan penolakan Nabi kemudian didukung oleh surat Al-Kafirun ini. Nama surat ini tidak hanya Al-Kafirun. Ada yang mengatakan namanya surat ibadah, ada yang mengatakan surat ad-din, ada yang mengatakan surat al-ikhlas. Jadi al-ikhlas itu ada dua, ada yang kul huwallahu ahad, ada yang kul ya ayyuhal kafirun. Yang kul ya ayyuhal kafirun ini disebut dengan al-ikhlas karena mensucikan, memurnikan keyakinan agama Islam, tidak bercampur baur dengan akidah-akidah yang lain. Ini merupakan surat yang turun yang ke-19, terdiri daripada 6 ayat. Oke, kita akan bahas bersama-sama dari ayat pertama. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan ya ayyuhal kafirun. Nah, ya ayyuhal kafirun. Di dalam bahasa pergaulan sehari-hari ketika ada orang menyuruh kita mengatakan sesuatu, maka biasanya kata kul ini enggak dipakai. Langsung masuk kepada poin yang hendak disampaikan, yaitu lafaz ya ayyuhal kafirun. Lalu mengapa kemudian Rasulullah itu mengatakan kul katakanlah Muhammad, ya. Lalu itu kan perkataan Allah kepada Nabi yang mestinya di dalam kutipan langsungnya itu nggak perlu disertakan. Tapi kenapa kemudian ini disertakan oleh Rasulullah SAW di dalam wahyu ini, ya, kul ya ayyuhal kafirun. Jadi kan begini teman-teman, kalau saya katakan kepada satu orang A katakan kepada orang itu saya tidak akan datang ke rumahnya, maka A ketika menyampaikan ke orang itu, dia tidak akan mungkin mengatakan katakan dia tidak akan datang ke rumahmu. Jadi katakanlah itu pasti dihapus langsung kepada poinnya, hei, dia itu tidak akan datang ke rumahmu. Katakanlah itu dihilangkan. Tapi di sini alih-alih dihilangkan justru ditetapkan oleh Rasul sebagai bagian dari firman Allah. Kenapa? Kul masih diucapkan oleh Nabi. Kata mufassir, pertama, ini untuk menunjukkan, ini ada dua isyarat di sini teman-teman, ya. Ada dua isyarat bahwasanya kul ini ingin menunjukkan bahwa
surat ini memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang wahyu. Ini wahyu. Yang pertama. Jadi makanya kul, jumlah kul di dalam Al-Qur'an itu ada 332. Ada 332. Dikatakan oleh Nabi langsung kul itu untuk menunjukkan bahwa perkataan ini bukan perkataan dari Nabi, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna kul di sini ini untuk menunjukkan bahwa ada ajaran Islam yang itu hanya cukup dikonsumsi oleh pribadi setiap muslim di dalam hatinya, tidak perlu ditampakkan kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Islam, lebih-lebih kepada akidahnya. Dan ada ajaran-ajaran Islam yang itu dalam konteks tertentu ketika terpaksa penting diucapkan, penting diekspresikan, penting diberitahu agar kemudian persoalan perbedaan itu terurai dengan jelas. Maka kemudian di sini kata-kata kul di sini ini merupakan ajaran Islam yang penting ya diucapkan kepada orang yang berbeda agama untuk menciptakan sebuah keharmonisan, sebuah toleransi, sebuah pemahaman, satu pemahaman yang sama bahwa perbedaan antara Islam dengan yang lain tidak harus dikompromikan, tapi dibiarkan berbeda untuk saling berjalan sesuai dengan trayek atau aturannya sendiri-sendiri. Tidak penting ditubrukkan, begitu. Nah, jadi makna kul di sini ini menunjukkan, kalau kita menggunakan bahasanya Syekh Muhammad Shaltut ini ya, itu menunjukkan bagian dari ajaran amali, ajaran praktis ya. Yang penting diucapkan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Nah, sementara ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan kata-kata kul ya, itu berpotensi bagian dari ajaran yang hanya penting dikonsumsi, diyakini, dipeluk, kemudian dipegang erat-erat oleh setiap orang mukmin tanpa harus ditampilkan kepada pihak-pihak non-muslim agar tidak terjadi konfrontasi. Contohnya ayat yang sering diucapkan tetapi sebenarnya konteksnya keliru. Apa ayatnya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, ini kalau ditampilkan kemudian di depan publik, lebih-lebih di depan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ini akan terjadi konfrontasi. Kenapa? Seolah-olah hanya Islam yang benar, sementara ajaran yang lain seperti Nasrani, Yahudi, dan agama-agama lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang benar tetapi untuk konsumsi pribadi. Atau bahasanya Muhammad Shaltut, termasuk bagian dari nazari, ajaran yang untuk direnungkan oleh umat Islam, untuk diyakini sebagai konsumsi pribadi, tidak untuk ditampilkan di depan orang-orang yang berbeda akidah dan ajarannya agar tidak terjadi konfrontasi. Gitu. Nah, sementara ajaran Islam yang penting ditampilkan, dan itu harus karena ada perbedaan dengan agama lain, itu adalah ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang salah satunya dimulai dengan kalimat kul. Contohnya adalah kul ya ayyuhal kafirun. Nah, disinilah Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya toleransi dalam arti memahami sebuah ajaran itu dengan bijak, mana yang itu untuk konsumsi private, konsumsi internal, yang betul-betul harus diyakini dengan begitu kokoh dan kuat, tanpa harus ditampilkan kepada pihak yang berbeda keyakinan dan ajaran, mana ajaran Islam yang itu juga merupakan kebenaran yang penting ditampilkan dengan pihak lawan, di mana di dalamnya mengandung ajaran-ajaran toleransi, ajaran saling menghargai, ajaran untuk bebas menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, ini ya, jadi tidak semua kebenaran teman-teman itu penting ditampilkan di depan orang yang tidak meyakininya. Kenapa? Alih-alih orang itu menghargai, justru kemudian orang itu bisa mencaci maki.
Kedamaian yang asalnya tercipta karena kita menampilkan kebenaran yang tidak penting ditampilkan, bahkan dilarang ditampilkan, justru akan menciptakan sebuah pertengkaran, menghanguskan kedamaian yang sudah lama terjadi. Jadi itu makna kedua dari lafadz kul di dalam ayat-ayat Al-Quran, teman-teman. Oke, ya, paham ya? Kita masuk kepada Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Siapakah yang disebut dengan orang-orang kafir di sini? Jadi kafir itu berasal dari kata kafaro. 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 Kafaro bermakna menutup. Menutup diri dari menerima kebenaran. Dalam Al-Quran kita bisa lihat misalnya dalam surat As-Saba ayat 3 yang disebut dengan orang yang kafir itu adalah mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Atau termasuk juga dalam surat Ibrahim ayat 7 yang disebut dengan orang yang kafir itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang disebut dengan orang kafir itu adalah orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam padahal dia sudah mengetahuinya. Nah, tetapi dalam konteks ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, lafadz kafir itu mengarah kepada yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Termasuk surat ini kan turun sebelum Nabi hijrah. Berarti yang disebut dengan al-kafirun itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan juga mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Oke, kul ya ayyuhal kafirun. Tetapi di sini al-ma'rifah. Ini tidak menunjukkan kepada semua orang kafir ya. Ini Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beberapa tokoh orang kafir yang betul-betul sudah mendarah daging kekafirannya. Misalnya Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib dan lain-lain. Nabi bilang kepada mereka. Jadi orang yang disebut dengan orang kafir di sini itu merujuk kepada spesifik beberapa tokoh-tokoh kafir yang betul-betul sudah ya keras cadas kekafiran mereka. Al-kafirun. Apa kata Nabi? La a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Tidak akan menyembah sekarang dan yang akan datang selamanya. Ini fi'il mudhari. La a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Jadi Nabi memantapkan kalimat beliau itu tidak akan pernah menyembah selamanya apa yang orang-orang kafir itu sembah. Tuh. Wala antum, dan kalian wahai pemuka-pemuka kafir Quraisy yang datang ke Nabi saat itu, abiduna ma a'bud, abiduna, menjadi penyembah ma'abud, apa yang saya sembah. Nih. Oke. Di sini jelas bahwasanya tokoh kafir Quraisy ini spesifik al-kafirun ini mengarah kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy ini. Tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Terbukti dalam sejarah memang. Banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan kafir ya, dalam keadaan kafir. Jadi mereka itu, jadi yang disebut dengan orang kafir yang tidak akan pernah menyembah Allah dan tidak pernah percaya kepada kerasulan Nabi itu adalah beberapa dedengkot orang kafir Quraisy dan yang datang kepada Nabi. Sementara orang kafir-kafir yang lain yang ada di Mekah itu tidak menjadi khitab dari ayat ini. Kenapa? Karena banyak bukti sejarah orang kafir Quraisy di masa Nabi di Mekah ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mereka berbondong-bondong percaya kepada Allah dan percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat ini tidak bertentangan dengan fakta historis, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Tidak. Karena abiduna tidak akan pernah menyembah
itu masuk kepada hitop beberapa orang kafir saja yang datang kepada Nabi. Sama dengan ayat ini teman-teman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 kan ada ayat begini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka apakah engkau Muhammad beri peringatan mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini kan ayatnya jelas ini. Innalladzina kafaru. Bahwasanya orang kafir itu dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan itu tetap kafir mereka. Jadi nggak ada gunanya ngasih peringatan, ngasih dakwah tabligh kepada mereka. Nah, di sini kafir ini tidak mencakup semua orang-orang kafir, hanya mencakup beberapa tokoh kafir Quraisy yang betul-betul sudah kokoh kekafiran mereka. Nah, buktinya apa? Nabi setelah turun ayat ini tetap memberikan dakwah kepada orang-orang kafir Mekah dan sebagian besar mereka masuk Islam. Wala ana abidum ma'abatum, wala ana, dan aku, kata Nabi, abidum, tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma'abatum, saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nih. Wala antum, dan kamu, nih ya, abiduna ma a'bud, tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Ini kayaknya kalimatnya itu hampir-hampir sama. Isinya sama, padahal tidak. Apa letak ketidaksamaan ya dari ayat 2 sampai ayat 5 ini? Kita perhatikan dulu. Pertama, konsistensi Nabi ya. Ketika beliau menggunakan lafaz a'budu ya. A'budu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad konsisten dengan apa yang beliau sembah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan lafaz a'bud nih ya. Nih. Sementara orang kafir Quraisy itu lafaz yang digunakan di dalam Al-Qur'an itu menggunakan pertama ma ta'budun, yang kedua ma abattum ma ta'budun. Ini beda ini. Jadi kata mufassir, ini menunjukkan bahwasanya Tuhan yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu, oleh orang-orang musyrik itu beda-beda, tidak sama. Hari ini dengan esok itu tidak sama. Per generasi apalagi itu tidak sama. Makanya di dalam sebuah catatan riwayat itu ya, ada seorang yang kemudian masuk Islam, namanya Abu Raja Al-Atoridi. Di zaman jahiliyah dia berkisah bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ia sembah itu bervarian sekali. Kadang dia menyembah batu indah yang dia temukan di tengah jalan. Kalau nggak ada batu indah, kadang ada bukit pasir ya, yang kemudian dibikin Tuhan dengan menggunakan air susu unta yang ia tunggangi. Kadang ada kalau ada sekian batu, satu batu dibuat Tuhan, sementara batu-batu yang lain dibuat sebagai tungku perapian dari masakan mereka. Jadi beraneka ragam Tuhan-Tuhan orang kafir Quraisy, tidak konsisten. Itu adalah pesan dan kesan yang tersirat di dalam ayat la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna a'bud. Walaupun maknanya hampir sama, tetapi memiliki satu titik aksentuasi yang berbeda-beda. Dan juga dengan kalimat yang hampir sama tapi maknanya berbeda ini menurut para mufassir ini ya. Misalnya nih, ma, di sini ada ma, di sini ada ma, di sini ada ma, di sini ada ma.
ini maknanya beda walaupun sama namanya. Jadi kalau yang pertama la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, ini memiliki makna yang sama. Bermakna apa? Ini ma mausulah. Ma mausulah ini. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kalian tidak akan menjadi penyembah, tidak akan menjadi penyembah apa? Ini bermakna apa? Ini berkaitan dengan Tuhan ini, dengan zat Tuhan. Nah, sementara yang kedua, wala ana abidum ma abatum, dan saya tidak akan menjadi penyembah ya. Ma ini bermakna masdariyah ini, cara. Menyembah dengan cara apa yang kamu sembah? Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah dengan cara apa? Nah, ini bercara. Apa yang saya sembah. Jadi kalau pertama apa, kalau yang kedua bermakna cara. Maknanya sama tapi beda maknanya. Kalau yang pertama apa sudah jelas bedanya. Kalau Rasul umat Islam itu menyembah Allah, sementara orang kafir Quraisy itu menyembah patung-patung atau dewa-dewa gitu ya. Tetapi berkaitan dengan cara ini ada salah satu bentuk ibadah yang sama antara orang kafir Mekah dengan umat Islam, tapi caranya beda. Misalnya apa? Haji. Ini adalah ibadah klasik, ibadah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bedanya haji orang kafir dengan haji orang Islam itu terletak kepada cara. Nah ini ya, ini konteksnya berkorelasi dengan ayat keempat dengan ayat yang kelima ini. Kalau orang kafir berhaji itu dengan telanjang tawafnya, terus tidak berkumpul di padang Arafah, kadang di Musdalifah gitu ya. Tapi kalau orang Islam tawaf nggak telanjang dong, berkumpul di mana? Di padang Arafah. Beda caranya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya beda dalam soal siapa dan apa yang disembah, tapi juga beda cara beribadahnya. Ini makna dari lafaz ma. Oke, kita masuk kepada ayat terakhir teman-teman ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu ya, lakum bagimu, dinukum agamamu, wali dan bagiku dini agamaku. Nih. Ini pembahasannya agak panjang dan menarik ini teman-teman, ayat yang terakhir ini. Coba kita bahas ya. Pertama, lakum. Kenapa elanya ini didahulukan dari lafaz dinun? Kan bisa dinukum lakum, wadini wali, begitu kan mestinya. Kan bisa seperti itu. Tapi kenapa kemudian lakumnya itu didahulukan? Ini ya. Coba saya ambilkan lagi. Ini didahulukan lamnya ini. Kenapa? Padahal kalimatnya bisa dinukum lakum, agamamu untukmu, wadini li, dan agamaku untukku. Tapi di sini dibalik, lakum untukmu agamamu, dan wali dan untukku agamaku. Kenapa kok dibalik? Pertama, ini bermakna takhsis, penghususan. Artinya setiap agama itu khusus, unik, tidak sama satu dengan yang lain. Karena tidak sama, karena memiliki karakteristik yang mutakhasisah, yang khusus, yang spesifik, tidak sama dengan yang lain, jadi tidak perlu dicampur adukan. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang mencampur adukan sesuatu hal yang berbeda dalam urusan agama. Jadi agama itu harus beda satu dengan yang lain, harus tetap kokoh mempertahankan perbedaan tersebut. Nah, ini namanya takhsis, pengkhususan. Oke. Itu ya, itu apa ya, pesan dan kesan yang ditangkap oleh para mufassir berkaitan dengan kenapa lam itu didahulukan ya, lakum dan nuli didahulukan dari dinun ini. Yang kedua, dinun ini bisa bermakna tiga. Saya sudah jelaskan di surat sebelumnya ya, kalau nggak salah di surat Al-Ma'un ini. Dinun itu bermakna tiga, bermakna agama satu, yang kedua bermakna balasan, dinun itu ya,
agama, bermakna balasan. Yang ketiga bermakna kepatuhan, patuh, kepatuhan. Nah, di sini dinun ini bisa bermakna agama, bisa bermakna balasan. Sebagian ulama mengatakan di sini dinun ini bermakna balasan. Yang kedua, balasan. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak punya agama. Orang kafir tidak punya agama. Orang kafir hanya punya kepercayaan. Karena di dalam pandangan ulama tersebut yang disebut dengan agama itu kan jelas harus kredo, ordo, dan kitab suci, harus punya ritual, harus punya keyakinan dan punya kitab suci, begitu kan. Sementara orang kafir Mekah itu apa kitab sucinya? Kan nggak ada. Jadi dianggap hanya kepercayaan bukan agama. Kan itulah kemudian di sini din itu bermakna balasan. Kalau diterjemahkan lakum bagi kalian, dinukum balasan untuk kalian, wali dan bagiku dini balasan untukku. Jadi apa yang kita yakini itu akan menjadi balasan bagi kita. Apa yang kalian yakini itu akan menjadi balasan. Jadi di sini din itu bermakna apa? Balasan. Tapi kalau kemudian dinun itu bermakna agama, ini untuk menunjukkan ya bahwa Rasulullah itu membiarkan orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Nabi dan kepada Allah itu meyakini agama mereka, menjalankan agama mereka. Dalam artian Nabi tidak membenarkan kepercayaan mereka, tapi Nabi hanya disuruh membiarkan mereka itu mengerjakan secara bebas apa yang mereka yakini, karena mereka sudah tidak memiliki celah untuk meyakini kebenaran Islam. Ini penting diingat, Nabi tidak meyakini kebenaran agama lain, tapi Nabi hanya membiarkan agama lain itu berjalan sesuai dengan keyakinan pemeluknya. Itu penting antara meyakini kebenaran agama lain dengan membiarkan agama lain melaksanakan seperti apa yang dipercaya pemeluknya, itu beda banget. Jadi lakum dinukum waliyadin itu tidak bermakna Nabi itu meyakini kebenaran agama lain, tapi hanya memberikan kebebasan bagi agama lain untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Karena jelas la ikraha fid din ya, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghawai, jelas sudah antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi pembiaran, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan itu termasuk bagian dari ajaran Islam untuk menciptakan harmoni sosial. Jadi beda agama, beda keyakinan itu bukanlah faktor untuk menciptakan persoalan, apalagi menciptakan perpecahan, pertumpahan darah. Jadi Islam tidak ingin seperti itu. Makanya kemudian ada anjuran untuk memberikan kebebasan kepada agama lain untuk melaksanakan keyakinan mereka. La ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin. Bahkan di sini Al-Quran itu melarang masalah keyakinan absolut umat beriman, umat Islam itu untuk dikonfrontasikan dengan keyakinan absolut dari pemeluk agama lain. Itu dilarang. Jadi membenturkan keyakinan kita sebagai umat Islam sebagai agama yang paling benar, agama tauhid yang paling benar, sementara yang lain itu salah, dikonfrontasikan dengan mereka yang juga memiliki kepercayaan yang berbeda, itu tidak akan menciptakan apa-apa selain satu, perpecahan, peperangan. Disinilah batas toleransi. Artinya apa? Masalah absolutisme, keyakinan dan akidah itu urusan pribadi masing-masing. Ketika bertemu dengan absolutisme kebenaran akidah pemeluk lain, maka apa ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada Rasul apa? Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Bisa saja kami atau kalian yang berada di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan. Artinya absolutismenya hilang, tinggal apa? Relativismenya. Bisa saja saya atau kami, kata Nabi, yang benar. Bisa saja kamu yang benar. Nah ini kan cair kemudian. Tidak akan terjadi konfrontasi. Terus apa? Terusan ayatnya. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la tus'alu amma ta'malun.
kalian tidak akan ditanyakan tentang pelanggaran yang kami lakukan, dan juga kami tidak akan ditanyakan kelak di hari kiamat tentang apa yang kalian lakukan. Jadi kalian beda akidah, beda ajaran, beda syariat, terserah. Kami tidak akan ditanyakan tentang apa yang kalian lakukan, dan kalian juga tidak akan ditanyakan, dipintai pertanggungjawaban maksudnya, atas apa yang kami lakukan. Kul yajma'u bainana Rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Kelak katakanlah Muhammad, akan dikumpulkan ini. Akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keputusan di antara kita. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi ini dikembalikan kelak pada hari kiamat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Di dunia itu tidak ada yang mutlak benar. Kalau itu kita berbicara dengan pihak atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang menarik di dalam surat ini ya, di dalam surat As-Saba ayat 24-26 ini, kalimat kulla tus'aluna amma ajromna wala tus'alu amma ta'malun. Katakan Muhammad, kalian tidak akan ditanya tentang apa pelanggaran yang kami lakukan. Ini perhatikan. Jadi di dalam berbicara dengan orang-orang kafir ya, Rasul itu tidak hanya menyembunyikan absolutisme keyakinannya sebagai agama yang benar, tapi juga mengatakan ajromna, pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan. Nih ya, ini untuk menghilangkan gesekan-gesekan skisma konflik sosial. Sementara ketika merujuk kepada perbuatan mereka apa? Tus'alu amma ta'malun wala nus'alu amma ta'malun, dan kami tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang segala apa yang kalian lakukan. Bukan segala pelanggaran, tetapi apa yang kalian lakukan. Jadi seolah-olah netral. Tapi ajromna, pelanggaran. Jadi seolah-olah apa ya? Ajaran kita itu dalam batas yang keliru begitu, dalam tanda kutip. Ini siasat, ini trik ya. Ajaran Al-Qur'an untuk merangkul perbedaan menjadi sebuah kemajemukan, sebuah keharmonisan yang luar biasa. Beda akidah, beda agama, tapi ketika sudah bertemu, ini yang perlu didahulukan. Statement seperti ini yang perlu didahulukan. Tidak perlu harus menang-menangan, karena menang kalah dalam urusan seperti ini pasti semuanya adalah hancur. Ini ajaran toleransi di dalam Islam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pesan-pesan penting di dalam Al-Quran ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat.